Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang sangat saya cintai, dimanapun berada, yang menyaksikan di studio maupun melalui jaringan yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita semua dapat bermuhajahah, bersilaturahmi dalam rangka mimbar agama Islam Hasanah, dan mudah-mudahan acara kita, kegiatan kita pada hari ini insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat bahkan ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas sebuah kajian yang sering kita dengar, tapi kajian pada sore hari ini bukan kita membahas mengenai fikih ya, tapi kita membahas makna atau intisari dari kita melaksanakan wudhu, dan salah satu surat yang sangat unik dan sangat luar biasa yaitu surat Al-Fatihah. Jadi seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya syarat sah sholat, sebelum sholat kita harus melaksanakan wudhu gitu. Namun pada saat ini yang ingin saya terangkan, wudhu ini bukan hanya sekedar membersihkan fisik. Gitu. Jadi wudhu ini ditekankan untuk membersihkan batin kita gitu. Jadi syarat salah satu agar kita hidup bahagia, hidup kita damai, kita harus betul-betul memiliki batin yang bersih, batin yang sehat gitu. Jadi wudhu ini betul-betul ditekankan untuk membersihkan kotoran batin. Itu kenapa meskipun kita sudah mandi bersih, sudah pakai minyak wangi harum ya, pakaian bagus, tetap kita diwajibkan untuk wudhu. Sebab wudhu ini membersihkan batin kita. Nah, insya Allah sebentar nanti akan saya bahas sedikit. Namun sebelum kita bahas, sekali lagi saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwasanya saya yang menyampaikan ini bukan ahlinya ya, sebab saya masih punya guru ya. Ada guru di atas guru saya, dan insya Allah ilmu yang sedikit ini yang akan saya sampaikan ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Seperti itu. Oke. Baik, jadi kalau jadi salah satu syarat untuk sholat adalah wudhu, berarti pun ketika berharapkan setelah pun sholat kita akan selalu bersih, begitu Ustaz ya, hatinya juga. Iya. Baik, kembali dengan Al-Fatihah. Ini ada apa dengan surah Al-Fatihah ini Ustaz? Mungkin Ustaz bisa jelaskan, dan kenapa Al-Fatihah menjadi salah satu rukun sholat? Siap. Jadi Masya Allah, ibu-ibu sekalian, hadirin pemirsa yang sangat saya cintai. Jadi Al-Fatihah ini salah satu rukun sholat, dan Al-Fatihah ini salah satu surat yang sangat unik jamaah sekalian. Salah satu surat yang sangat unik, dan saya tadi malam ketika tahajud itu saya merenungi Al-Fatihah ini kenapa 7 ayat gitu. Saya renungi 7 ayat ini, angka 7 ini ada kaitannya dengan umroh dan haji ya, ketika orang tawaf itu 7 kali putaran ya. Orang lempar sa'i juga 7 kali putaran. Kemudian Al-Fatihah ini memiliki nama yang sangat banyak gitu. Salah satu surat yang namanya terbanyak Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab ya, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Saya renungi berarti Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita, mari kita menjadi pribadi yang banyak namanya, memiliki nama yang banyak, memiliki prestasi yang banyak. Dan Al-Fatihah ini luar biasa. 7 ayat ini kalau kita mau merenungi, insya Allah hidup kita akan bahagia kalau kita betul-betul memahami, merenungi ayat demi ayat Al-Fatihah ini. Dan insya Allah sebentar nanti juga saya akan jelaskan secara ringkas, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh pemirsa. Baik, di Al-Fatihah itu juga kan banyak doa ya Ustadz ya. Nah, bagaimana ketika orang sholat kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, hanya misalnya iftitah, apa hukumnya nanti? Ya, jadi Al-Fatihah ini salah satu rukun sholat gitu. Namun ada beberapa keadaan kalau kita misal jadi makmum masbuk ya. Makmum masbuk itu meskipun kita tidak membaca Al-Fatihah, kita mengikuti imam
gitu. Namun kalau kita sholat sendirian, hukumnya wajib melaksanakan atau membaca surat Al-Fatihah gitu. Kemudian surat-surat pendek pun itu dihukumkan sunnah. Kalau kita baca lebih baik lagi. Namun dalam agama ini ya, sholat itu memiliki ruh, memiliki nyawa apabila kita mau merenungi setiap doa, setiap zikir, setiap bacaan yang kita baca. Apabila sholat tidak mau merenungi, maka sholat itu seakan-akan tidak ada ruhnya ya. Misalnya kita ruku. Ruku itu kalau kita mau merenungi, hadirin sekalian, ruku ini posisi kita yang sangat tunduk kepada Allah. Seakan-akan kita seperti hewan kurban siap dipotong. Jadi kalau kita ruku cuma sekedar membaca saja doa tanpa merenungi, itu seakan-akan ruku kita tuh ruku tanpa nyawa gitu. Jadi setiap sholat itu kalau kita mau merenungi luar biasa, ketenangan batin, kebahagiaan akan kita dapatkan ya. Misalnya kita ruku tadi, bacaannya kan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Allah, Engkau Maha Agung. Kami ini hambamu yang sangat lemah, yang sangat doif. Saat ini kami ruku, ya, tunduk setunduk-tunduknya kepadamu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kami pasrahkan hidup kami kepadamu. Hidup mati kami, sehat sakit kami. Jadi kita renungi seperti itu, hadirin sekalian. Jadi sholat ataupun wudhu tanpa ada penghayatan, itu seakan-akan tidak ada ruhnya. Seperti itu ya, mungkin seperti itu. Iya, baik. Nanti kita akan tadi bahas. Ustaz menyebutkan soal Al-Fatihah ini adalah 7 surah yang diulang-ulang begitu kan. Kalau kita hitung kan sepanjang kita sholat 5 waktu ya, di setiap sholat ada 4 rakaat. 17 rakaat satu hari. 17 rakaat berarti kita membaca gitu 17 kali begitu ya. Betul. Berarti itu sebetulnya maknanya luar biasa Ustaz. Maknanya luar biasa. Iya, mungkin bisa kita elaborasikan soal itu. Jadi tadi yang pertama, Al-Fatihah ini memiliki nama yang paling banyak. Maka kita diajarkan mari ya, muslimin wal muslimat, kita orang Islam, mari kita menjadi orang yang harum namanya. Banyak namanya gitu ya. Kita dikenal, mungkin ada orang dikenal dia murah senyum, dia rajin sedekah, dia orangnya pemaaf. Jadi banyak nama-nama baik yang disebutkan. Dan insya Allah orang yang memiliki nama yang banyak, nama yang harum tadi, sampai meninggal pun itu akan terus dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Gitu. Kemudian Al-Fatihah tadi 7 ayat yang diulang-ulang, berarti kita ini seperti tawaf setiap hari, hadirin sekalian. Ya, tawaf kan 7 kali. Jadi 7 ayat ini kita disuruh merenungi setiap hari, insya Allah itu seperti seakan-akan kita tawaf di Ka'bah. Saya ingin menjelaskan secara ringkas Kak ya. Jadi bismillah. Jadi bukan cuma sekedar bismillah, itu artinya apa? Bismillah atas nama Allah, dengan nama Allah. Maka kita diajarkan jadilah orang yang selalu mengikuti aturan Allah, selalu menyertakan nama Allah. Kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, jangan dikerjakan. Misal ibu-ibu sekalian, seorang istri ya, kalau saya melakukan A ini benar atau tidak, sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Kalau saya menggunjing orang itu bagus atau tidak. Kalau saya ini iri sama orang, bagus atau tidak. Jadi kita kembalikan kepada aturan Allah gitu. Insya Allah hidup kita akan tenang, akan damai. Kemudian kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini mengajarkan kita Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Kita disuruh banyak-banyak pandai-pandai bersyukur. Disuruh banyak-banyak mengingat-ingat kenikmatan Allah, mengingat-ingat kebaikan. Dan ini kita terapkan juga dalam keluarga ya. Kita mengingat kebaikan istri kita, mengingat kebaikan suami kita. Itu salah satu bentuk syukur. Kita disuruh pandai bersyukur. Jadi kalimat hamdalah ini kalimat yang mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai bersyukur. Baik, gitu. Itu baru 2 ayat baru loh ya. 2 ayat. Masya Allah. Nanti kita akan bahas lagi Ustadz. Dan insya Allah ibu-ibu yang ada di sini juga adalah ibu-ibu yang selalu menaati perintah Allah ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan kembali untuk Anda pemirsa. Tapi saat lagi kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih dengan tema bahagia melalui wudhu dan Al-Fatihah Sholat. Kita di acara Hasanah sore hari ini dan masih dengan narasumber kita ada Ustadz Supriyato SAG. Dan di studio ini kami juga bersama-sama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Iman Air Tembaga Kota Bitung yang juga sudah siap dengan pertanyaan. Untuk sesi kita yang kedua ini kita berikan kesempatan pada audiens untuk bertanya. Saya persilakan kepada ibu yang pertama, silakan ibu berdiri
Sebutkan namanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Laila Malik, Sarjana Ekonomi, Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan berkaitan yang disampaikan Pak Ustadz tadi, yaitu bagaimana jika kita wudhu tanpa mengingat Allah. Karena kebanyakan dari kita wudhu yang penting sudah lengkap syarat dan rukunnya. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Nurlaila. Ini menarik nih pertanyaan ini ya, karena kadang kita tuh berwudu hanya untuk membatalkan rukun dari sholat. Sebenarnya apa penting yang harus kita ingat ketika kita memulai wudu? Silakan Ustaz. Jadi pemirsa TVRI dimanapun berada yang sangat saya cintai, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik. Jadi wudu ini yang harus sama-sama kita pahami, hadirin sekalian. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwasanya wudu yang dihayati itu salah satu yang menggugurkan dosa. Jadi yang dari sela-sela air yang keluar dari semua anggota tubuh yang kita basuh itu akan mengeluarkan dosa-dosa. Dengan syarat harus kita hayati gitu. Jadi kalau wudu yang tidak dihayati atau cuma wudu formalitas, itu seakan-akan wudu itu cuma untuk membersihkan fisik atau kesegaran fisik. Memang benar kesegaran fisik dibutuhkan, tapi yang harus dipahami, wudu ini tujuan paling utama ini adalah membersihkan hati. Ada seorang ulama besar mengatakan, yang bernama Abdul Muthalib Al-Maki, mengatakan wudu tanpa mengingat Allah itu akan mengundang atau akan dikerubuni oleh setan-setan. Gitu. Padahal udah wudu nih. Iya, ibarat setetes madu yang dikerumuni oleh semut. Gitu. Jadi wudu yang tidak dihadirkan, tidak mengingat Allah, maka wudu itu seakan-akan tadi ya, cuma sekedar fisik. Gitu. Dan yang paling penting hadirin sekalian, wudu ini ya dijelaskan dalam Al-Quran juga. Tujuan wudu ini agar kita semua ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan bertaubat. Nah, caranya ini kita melaksanakan wudu ini ya, untuk membersihkan hati kita, kita harus mengetahui ya, wudu ini adalah sarana istighfar dan taubat kita. Maka sisipkanlah ya doa, zikir, kita merenungi setiap gerakan wudu dalam yang kita kerjakan itu. Masya Allah. Indah sekali sebetulnya Ustaz ya, kalau kita memulai sesuatu seperti sholat gitu ya. Betul. Dengan dimulai dengan pemikiran bahwa ini bukan sekedar hanya membasuh. Kalau orang Manado bilang penting pak pancar-pancar gitu air ya. Tapi ternyata ada makna besar bagaimana kita mengingat Allah, dan dengan itu terjatuhnya air itu menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini menarik sekali, mudah-mudahan bisa setelah ini kita praktekkan dengan sebelum kita wudhu, ingatan kita kepada Allah ya, segera menghapus segala kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan sudah terjawab Bu ya pertanyaannya. Oke, baik, saya berikan kepada yang berikut pertanyaannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindri Katiandago. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa kaitannya wudhu dan Al-Fatihah dengan kebahagiaan keluarga? Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan nih kaitan dengan keluarga nih. Apa ada kaitannya Ustadz? Silakan. Baik, jadi ini yang menarik, subhanallah ya. Jadi wudhu yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah wudhu yang betul-betul dihayati. Ya, karena memang wudhu itu tujuannya untuk membersihkan batin kita. Maka kita renungi setiap gerakan. Saya akan perinci, Bu ya. Misalnya kita mulai dengan doa ya. Doa itu kita semua sudah hafal insya Allah. Kemudian yang pertama kita ini mencuci tangan ya, sela-sela, bahkan di sela-sela kuku kita bersihkan. Pakai sabun juga boleh ya. Itu sambil kita renungi. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya bersyukur ya Allah, Engkau berikan saya ini tangan, jari yang lengkap. Saya bersyukur ya Allah, jari ini masih berfungsi dengan normal. Setelah berdoa tadi kita merenung dan kita istighfar, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa tangan-tangan saya ini. Kita kaitkan dalam keluarga, ya Allah mungkin tangan ini dulu pernah menyakiti orang, atau mungkin pernah menyakiti istri, menyakiti suami. Kita istighfar di situ. Pernah mencubit anak gitu. Iya, mungkin pernah menyiksa anak atau mencubit anak. Itu kita renungi. Setelah itu kita kumur-kumur, masya Allah ya.
di dalam agama Islam luar biasa menjunjung tinggi kebersihan. Jadi Nabi Muhammad itu sampai ingin mewajibkan ketika wudhu itu, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, saya suruh sikatan, suruh bersihkan dengan siwak, gitu. Sebab ini mulut ini banyak kuman, ya, banyak kotoran, apalagi kalau habis makan sambal atau apa, gitu ya. Jadi ini menjelaskan kita menjaga kebersihan. Yang kedua, kita merenungi, ya Allah, mulut ini banyak sekali dosa. Ya, banyak sekali dosa mulut ini, ya Allah. Mungkin pernah menyakiti orang, mungkin pernah berdusta, pernah gibah. Ya, pernah gibah, Masya Allah. Itu baru mulut, ya. Kemudian habis mulut apa? Menghirup hidung. Jadi kita disuruh merenungi tadi, ya. Dalam hati saja, ya. Jadi wudhu, tapi jangan boros air, karena Allah juga tidak suka boros. Jadi pelan-pelan airnya sedikit. Kita merenungi, alhamdulillah ya Allah, hidung saya ini masih normal, masih bisa mencium harum wangi-wangian, masih bisa mencium bau makanan, ya. Udara masih lancar, keluar masuk. Dan Nabi Muhammad itu mengajarkan, nah ini salah satu kelebihan sunnah Rasulullah, ya. Kita disuruh menghirup air, ya. Menghirup air kemudian kita keluarkan. Ini kalau menurut ilmu kedokteran, ini membersihkan ini apa namanya, bulu-bulu hidung itu, ya. Itu melancarkan pernapasan sampai paru-paru bersih. Jadi harus dihirup. Itu baru hidung, belum muka. Kita basuh muka sambil berdoa bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku wajah yang baik. Kemudian merenung, istighfar, ya Allah, mungkin di wajah ini ya Allah, ya, banyak sekali kekurangan. Di wajah ada mata, mungkin mata ini setiap hari lihat dosa, ya, apalagi zaman sekarang. Setiap detik itu luar biasa dosa, ya. Itu baru wajah. Kemudian tangan, dan mohon maaf ya. Jadi di dalam Al-Quran juga diajarkan, mungkin ibu-ibu pernah dengar, nanti di hari kiamat itu banyak sekali orang yang memiliki wajah-wajah yang beda-beda, ya. Jadi banyak jenis-jenis wajah. Dan salah satu wajahnya orang yang rajin berwudu itu bersinar, gitu. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan nanti akan ada itu umat Nabi Muhammad wajahnya bersinar terang. Dia adalah orang-orang yang rajin berwudu, rajin berzikir, rajin bersujud. Subhanallah. Maka ibu-ibu sekalian harus rajin berwudu. Jadi kalau mau glowing, Bu, punya wudu, gitu ya. Skincare-nya boleh, gitu, tapi wudu harus lebih banyak. Jadi luar biasa. Ini baru apa tadi? Baru wajah. 4, ya, baru tangan, mulut, hidung, wajah. Sekarang tangan. Tadi kan cuci tangan, terus sekarang tangan. Lengan. Masya Allah, lengan, ya. Hadirin sekalian, kita mungkin juga pernah dengar ya di surat Yasin, tangan nanti akan bersaksi. Jadi ketika di hari pembalasan, mulut ini dikunci. Tangan ini nanti akan bersaksi, ya. Tangan dan kaki akan bersaksi. Maka hati-hati ketika kita melakukan perbuatan melalui tangan, itu akan ada pertanggungjawaban. Maka ketika wudhu kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan tanganku ini ke depan bersaksi yang tidak baik-baik. Jadikan tangan saya ini nanti insya Allah akan bersaksi yang baik. Ampuni semua dosa-dosa tanganku ini, ya Allah. Yang paling penting kepala. Ya Allah, berikan aku ini pikiran yang positif, otak yang positif, yang berpikir dengan yang baik-baik. Telinga juga, ya. Kita disebutkan dalam Al-Quran, ada orang itu punya telinga tapi dia tuli, ya. Ya Allah, ini telinga ini sering mendengarkan lagu-lagu yang tidak bagus, ya. Mungkin sering nguping dan seterusnya. Baru kaki, kita berdoa, ya Allah, kalau saya suami, ya, bimbing terus kaki saya ini untuk melangkah untuk mencari nafkah yang halal. Jadi banyak sekali renungan-renungan yang harus kita pahami. Itu baru wudhu, apalagi Al-Fatihah tadi. Ya. Jadi ini wudhu dan Al-Fatihah kalau kita renungi, hidup kita akan bahagia. Seperti itu. Oke. Masya Allah, banyak sekali, ya. Termasuk juga dengan sabda Rasul bahwa Al-Fatihah itu menjadi juga obat ketika dibacakan di air. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz? Iya. Jadi Al-Fatihah ini memiliki nama yang banyak. Salah satunya As-Safiyah. As-Safiyah itu adalah penyembuh. Gitu. Dan ini penting sekali, Bu, ya. Kita disuruh berzikir melalui air. Melalui air. Itu kenapa orang tua kita zaman dulu itu mereka minta air putih dibacakan doa. Dan itu sudah diteliti oleh ilmuwan Jepang. Para ilmuwan itu meneliti, ternyata air ini bisa merekam, gitu, ya. Jadi perbedaan air yang dialiri dengan zikir tadi itu luar biasa, ya. Kalau diteliti lewat ionnya itu luar biasa, gitu. Jadi bayangkan kalau orang ilmuwan Jepang itu meneliti orang yang wudhu, sedangkan air wudhu tadi dia aliri dengan zikir tadi, ya, istighfar bersyukur, itu ionnya luar biasa, gitu. Dan Al-Fatihah juga seperti itu, ya. Jadi ketika kita ingin menyembuhkan orang, ya, menyembuhkan keluarga yang sakit atau diri sendiri, itu kita kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian kita alirkan dengan doa tadi. Insya Allah air tadi akan merekam. Baik, ya. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan, ya. Jadi sebelum kita ambil obat atau kita putuskan ke dokter, kita bisa mulai dengan terapi Al-Fatihah, ya. Insya Allah. Baik, selanjutnya penanya berikut saya berikan kesempatan. Silahkan, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnina Apu. Saya ingin bertanya tentang materi yang Pak Ustadz berikan, yaitu kenapa doa kita belum dikabulkan Allah. Baik, Masya Ibu. Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ibu sudah capek berdoa, Bu? Jangan ya. Jangan, jangan pernah capek berdoa. Itu Betul. kenapa katanya Ustadz tuh kita berdoa nggak langsung diterima, langsung minta apa, Bu? Minta rumah, minta mobil baru kali, Bu ya. Masya Iya. Allah. Kenapa itu? Kenapa Iya. lama gitu? Jadi kita benar berdoa? seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita tidak boleh capek dalam berdoa, Iya. gitu ya. Bahkan para nabi pun itu ada yang berdoa itu sampai puluhan tahun, ya. Subhanallah. Ada yang ratusan tahun baru dikabulkan. Iya. Kita baru doa berapa tahun saya sudah lemas ya. Iya. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah, salah satu yang menghambat doa kita itu yang sering kita dengar ya, itu salah satunya ya mungkin hati kita ini sudah keras membatu ya. Itu sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat yang baik ya. Auzubillah. Kemudian mungkin ada rezeki yang haram yang masuk dalam tubuh kita ya. Auzubillah. Itu juga menghalangi doa. Namun hadirin sekalian, yang harus kita ketahui, Allah itu Maha Penyayang ya. Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Maka doa ini ada 3 tingkatan ya. Jadi ada yang saya singkat supaya tidak lupa, 3 tingkatan doa itu KTP. Ya. KTP, insya Allah Ibu pernah dengar itu juga. Jadi yang pertama K itu langsung dikabulkan. Gitu. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, bisa makan, bisa minum, nah itu insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang tidak dikabulkan langsung, ditunda. Ya. Jadi ditunda. Seperti anak kita ya, mungkin anak kita masih kecil minta dibelikan mobil, kan belum waktunya. Jadi ditunda, belum waktunya. Kemudian yang terakhir P ya, pengganti. Jadi ada penggantinya. Jadi insya Allah Ibu yang bertanya tadi, kita semua ya ketika berdoa kita harus sabar dan kita harus yakin semua yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita dapatkan itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Iya, baik. Jadi harus sabar dan juga harus berhusnuzon kepada Berhusnuzon. Allah ya. Betul. Ketika juga Nabi Yakub berdoa agar dipertemukan dengan Nabi Yusuf, itu 40 tahun ya 40 tahun dalam sejarah. Jadi ya kita mah siapa, Bu? Nabi aja lama dijawab, ya kan? Jadi insya Allah ini jadi pengingat kita untuk tidak selalu minta cepat-cepat. Mungkin kalau ditunda ada baiknya juga buat kita. Begitu Ustaz ya. Bagaimana kita menghadirkan di dalam hati pemikiran seperti itu, bahwa bisa jadi doa kita ini tidak cepat terkabul karena ada sesuatu. Mungkin bisa Ustaz sampaikan supaya ibu-ibu lebih paham. Mungkin saya berikan sebuah kisah ya. Jadi ada 2 orang nelayan. Satu nelayan ini orang yang tidak pernah ibadah, orang yang tidak pernah melakukan kebaikan ya, suka bicara kotor dan memaki. Jadi yang satunya ini orang soleh gitu. Jadi mereka berdua pergi ke pantai untuk mencari ikan. Orang yang buruk buruk akhlaknya tadi, setiap dia ya menjala ikan, dapat ikan banyak sekali. Sedangkan orang yang soleh tadi ya, sebelum dia lempar umpannya tadi, dia baca doa, baca Al-Fatihah, baca 3 kul, namun tidak pernah dapat ikan gitu. Jadi sampai sore itu orang soleh tadi tidak dapat ikan. Sedangkan orang yang tidak soleh tadi dia banyak sekali dapat ikan. Nah ini sebuah kisah yang inspiratif ya. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Jadi ada malaikat yang bertanya, kenapa kok seperti ini? Ini orang ini soleh, ya, rajin beribadah, sholatnya nggak tinggal, ikhtiarnya luar biasa, tapi kenapa kok tidak diberikan rezeki seperti itu? Jadi kalau kita mau merenungi, mungkin Allah akan menjawab, wahai malaikat ya, orang yang banyak dosa tadi, akhlaknya buruk tadi, itu saya berikan nikmatnya di dunia, gitu. Tapi nanti di akhirat dia akan menyesal, gitu. Sedangkan orang yang tadi dia rajin ibadah, rajin berdoa, ya, rajin berusaha, mungkin hidupnya di dunia susah, tapi akan kutunjukkan nanti, ya, dia hidupnya di akhirat akan bahagia. Maka hadirin sekalian, dalam hidup ini mari kita selalu bersabar kepada Allah, ya, dan kita harus selalu yakin hidup kita ini pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita mau bersabar dan kita selalu ikhlas menerima apapun
takdir yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Iya. Oke, jadi tadi penjelasan sudah cukup menarik Bu ya. Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran bahwa apapun yang kita nggak dapat di sini, insya Allah kita akan dapat di akhirat. Bagaimana dengan pemberian yang tertunda itu? Apakah kita akan juga menikmati di akhirat begitu, Ustaz? Ya, jadi pemberian yang tertunda ini kita tidak mengetahui ya kapan waktu yang tepat yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi semua ini kalau kita mau menerima apapun ketetapan Allah, insya Allah Allah akan berikan ya. Apakah itu 10 tahun ke depan, apakah 20 tahun ke depan, apakah nanti bisa diturunkan ke anak cucu kita, atau mungkin kita sudah meninggal nanti di alam barzah kita baru mendapatkan. Jadi kita yang penting hidup ini pasrah kepada Allah ya. Karena ada satu doa yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad yang kita semua hafal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba, ya Allah, aku ridho, aku tulus, aku senang. Apapun yang Engkau berikan, apapun yang terjadi dalam hidup saya, aku senang ya Allah. Sedikit banyak, yang penting Engkau ridho ya Allah. Jadi seperti itu ya. Orang yang ridho itu orang yang dia senang ya. Misalnya begini, kalau kita diberikan pulpen oleh Pak Presiden ya, biarpun pulpen itu harganya cuma 2.000, itu senang sekali kita. Kita tidak melihat apa yang diberikan, siapa yang memberi. Begitu. Maka dalam hidup ini jangan melihat apa yang kita miliki, apa yang diberikan ya. Rezeki berapapun itu, kita lihat siapa yang memberi rezeki ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu dijamin masuk surga kalau dia ridho, ikhlas menerima apapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Baik, jadi ridho ini penting juga bahwa ketetapan Allah adalah yang paling baik meskipun itu tidak menyenangkan buat kita ya. Oke. Kembali ke wudhu nih Ustadz ya. Tadi sudah banyak menjelaskan bahwa sebetulnya sebelum kita wudhu nih harus kita maknai begitu kan ya. Tapi ini lagi-lagi soal pembiasaan begitu. Apakah akan terlambat jika kita berumur seperti ini ya, 17 tahun gitu? Apakah akan masih terlambat? Sudah terlambat itu Ustaz? Tidak ada kata terlambat. Ya. Tidak ada kata yang terlambat. Jadi Masya Allah ya, kita orang Islam ya, menuntut ilmu ini kan dari buayan sampai liang lahat. Sebelum ajal menjemput kita tidak ada kata terlambat. Dan saya sering sampaikan kepada ibu-ibu sekalian ya, bahwasanya hidup masih koma, belum titik, gitu ya. Hidup masih koma, belum titik, ya. Selagi ada perputaran siang dan malam, tidak ada yang mustahil, ya. Asalkan kita mau berubah, gitu ya. Dan orang yang mungkin dulunya kita anggap dia orang yang tidak baik, ya, bisa saja dia akan menjadi orang yang baik. Karena di zaman Nabi itu sudah banyak sejarah. Umar bin Khattab itu dulu mantan orang yang sangat jahat ya, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi karena Allah berikan hidayah, dia beriman kepada Allah, bahkan beliau siap mati untuk Rasulullah. Maka terus belajar dan terus istiqomah dalam kebaikan, seperti itu. Apa hukumnya orang yang sholat itu yang kemudian dia mengira cukup satu kali aja tuh wudhunya ketika dalam waktu sholat begitu? Waktu sholat, ya. Masya Allah. Jadi terkadang ya ada orang yang dia yakin wudhunya tidak batal gitu ya. Begitu Ustaz. Tapi rata-rata orang yang umurnya di atas 40 ini ya, ini terkadang kan tidak apa ya, banyak sekali terkontrol ya. Kadang baru gerak sedikit bunyi gitu ya. Gerak sedikit ingin buang air kecil gitu. Jadi wudhu ini kalau seandainya kita betul-betul menjaga seperti tadi janji Allah dalam Al-Quran, orang yang menjaga wudhunya wajahnya akan bersinar, wajahnya akan bercahaya, seperti itu. Maka ibu-ibu sekalian, kalau boleh Nabi juga mengajarkan sebelum tidur pun kita diajarkan untuk wudhu dulu. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang sebelum tidur dia wudhu, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menjaganya. Jadi wudhu ini bukan hanya sekedar sebuah ritual sholat ya Ustadz ya. Masya Allah. Penjagaan diri kepada penjagaan Allah kepada kita dengan wudhu itu seberapa harus kita yakini begitu Ustaz? Masya Allah. Jadi luar biasa ya, saya sampaikan tadi, wudhu ini luar biasa ya. Wudhu ini kita suci ya, apalagi tadi kita hayati dan kita banyak mengingat Allah. Maka setan-setan itu akan menjauh daripada kita. Maka hadirin sekalian, mari kita terus jaga wudhu ya. Apalagi wudhu ini kita menghadirkan Allah dalam air tadi ya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Kalau anak-anak kita ingin cerdas, anak-anak kita ingin pintar ya dalam intelektual, ketika wudhu itu kita diajarkan, nak,
kalau kalian mengusap kepala, tolong sambil berdoa. Ya, usap otak kanan kita, otak kiri kita, berdoa, ya Allah, berikan saya otak yang cerdas, otak yang baik. Iya. Jadi terus diajarkan itu ya. Jadi bukan cuma sekedar formalitas, tapi harus kita hadirkan. Ya, karena wudhu ini tujuan utamanya membersihkan hati kita. Ya, maka luar biasa ini agama Islam. Baik Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi Ibu-ibu dengan pertanyaan yang masih tersisa. Nanti saya akan berikan di kesempatan berikut ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih di Hasanah dan kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Tadi sudah ada 3 penanya yang sudah kita dengarkan dan juga sudah dijawab oleh Ustadz. Kita berikan kesempatan untuk penanya berikut. Saya persilahkan untuk Ibu yang masih ingin bertanya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Aryani Kadir yang akan saya tanyakan Pak Ustadz. Namanya siapa Bu? Haja Aryani Kadir. Oh iya, oke, silakan Ibu. Bagaimana cara membersihkan kotoran batin? Baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dengan kotoran batin ini seperti apa dulu? Ya. Silakan Ustaz. Masya Allah, Ibu Hajah, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi membersihkan, kalau membersihkan fisik itu ya menggunakan air. Bisa mandi gitu bisa ya. Mandi. Dan alat pencucinya itu kan banyak ya. Kalau kita mencuci baju kan banyak ya, ada sabun, deterjen. Tapi kalau membersihkan batin ini di dalam Al-Quran diajarkan itu ada 2, dengan istighfar dan taubat. Masya Allah. Jadi itu alat untuk membersihkan kotoran batin tadi. Dan hadirin sekalian, hati kita ini memang kalau tidak kita bersihkan, hati ini akan gelap, gitu ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan hati ini seperti kaca. Ya, kalau banyak debu yang menempel ya, ada noda saus, ada apa itu, jadi susah mau dibersihkan, gitu ya. Jadi hidayah ataupun iman yang Allah berikan kepada kita itu, kalau kita tidak mau membersihkan susah, gitu ya. Jadi hidayah ini seperti sinar matahari. Kalau ibu-ibu sekalian jendelanya belum dibuka ya, maka akan gelap, gitu. Jadi kalau sudah ada sinar matahari, buka itu jendela tadi ya. Atau mungkin kalau cermin tadi kotor, kita bersihkan. Maka dengan cara kita banyak istighfar dan bertaubat. Nah, kalau ingin membersihkan kotoran hati tadi, dengan cara kita berwudu tadi. Sebab di wudu tadi ada 2 tadi, ada istighfar, ada taubat. Jadi ketika kita merenungi istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, hari ini mulut saya kok sampai seperti itu ya Allah, menyakiti orang ya, sampai orang itu menangis gitu. Atau mungkin kita istighfar tadi, bertaubat, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, saya bertaubat ya Allah. Jadi di wudu itu ada istighfar dan taubat. Begitupun di sholat ya, di Al-Fatihah juga seperti itu, ada istighfar dan taubat. Maka luar biasa seperti itu ya. Jadi untuk membersihkan kotoran hati ini, mari kita betul-betul kita perbanyak istighfar. Sebab Nabi Muhammad itu bersumpah, saya 1 hari itu istighfar 100 kali minimal gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad saja yang manusia yang luar biasa, akhlaknya mulia, sudah dijamin surga. Dijamin masuk surga. Tapi beliau bersumpah 1 hari istighfar 100 kali. Namun bukan cuma istighfar semua sekedar ucapan, tapi direnungi baik-baik gitu. Dan ibu-ibu sekalian, sering kita mendengarkan orang yang selamat itu orang yang memiliki hati yang bersih. Atau istilahnya apa itu? Kolbun salim gitu. Maka jangan sampai ada setitik hati ini penyakit gitu ya. Dendam, iri sama orang. Sebab ini yang bisa menghalangi kita masuk surga. Maka bersihkan kotoran hati tadi ya. Kotoran hati itu banyak ya, riya, sombong, ya, pamer, dengki sama orang, dendam sama orang, itu kotoran hati tadi. Seperti itu. Iya. Dan itu adalah sifat-sifat setan itu ya, betul. Nggak cocok sama kita, betul. Bu, nggak cocok. Iya, insya Allah nggak ya, kita nggak ada penyakit-penyakit seperti itu. Amin ya robbal amin. Ya, baik, penanya berikut sudah di terakhir nih penanyanya. Oke, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajja Lili Mustafa. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana agar hidup damai dan meninggal husnul khotimah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar juga penjelasan Ustadz yang ada di mimbar sini bahwa husnul khotimah itu adalah permintaan kita saat sebelum kita meninggal. Iya. Jadi
kalau sudah meninggal itu sudah kita tidak perlu doakan husnul khotimah, gitu katanya, karena yang kita harapkan adalah perjalanan kita selama kita hidup ini adalah perjalanan yang husnul khotimah sampai akhir. Mungkin itu kira-kira ya. Nah, kalau bagaimana menurut Ustadz nih? Benar sekali. Jadi husnul khotimah ini cita-cita kita semua. Ya, cita-cita. Gitu ya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu meninggal membawa banyak pahala, diampuni dosa-dosanya, ya. Meninggal dalam keadaan baik itu husnul khotimah. Kebalikan husnul khotimah itu su'ul khotimah. Jadi meninggal itu dosanya masih banyak, pahalanya cuma sedikit, ya. Belum diampuni dosa-dosanya. Atau mungkin dia tidak bawa iman, dia banyak dosa, itu meninggal su'ul khotimah. Maka luar biasa ya tadi yang saya sampaikan, melalui wudhu dan sholat ini, ya, kalau kita mau merenungi betul-betul, insya Allah kita akan mendapatkan itu kedamaian. Caranya itu ya. Hidup yang damai tadi. Jadi baru saja kita merenungi Al-Fatihah tadi ya, basmalah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu luar biasa menjaga diri kita ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, jangan sampai kita kerjakan. Kemudian hamdalah mengajarkan kita ini menjadi jiwa orang yang beriman ini, orang yang bersyukur, ya, banyak mengingat kenikmatan. Dan orang yang banyak bersyukur itu dia pasti akan meninggal husnul khotimah, gitu. Kebalikan orang yang tidak bersyukur tadi, ya, mungkin dia iri sama kelebihan orang, ya, mungkin dia ndak senang, kenapa dia seperti ini, jadi iri. Meninggalnya pun dia dalam keadaan tidak bersyukur, itu namanya su'ul khotimah. Tapi kalau dia bersyukur terus, dia dalam hidup bersyukur terus, maka dia akan senang meninggal, gitu, ya. Kemudian kalau di dalam Al-Quran itu mungkin ibu-ibu pernah dengar. Jadi orang yang meninggal husnul khotimah itu salah satu cirinya itu ketika meninggal itu dia dipanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang harum, silakan keluar, ya. Malaikat mendoakanmu, Allah tersenyum kepadamu, kamu senyum kepada Allah. Jadi orang yang meninggal husnul khotimah ini orang yang memiliki jiwa yang tenang, gitu. Orang yang memiliki jiwa yang tenang tadi, ya, dia merenungi itu tadi, banyak istighfar kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Dan itu direnungi, ya, dari wudhu dan sholat tadi, gitu. Ketika dia sujud, ya Allah, saat ini saya sujud kepadamu, ya Allah, gitu, ya. Jadi dia memperlama sujudnya, dia merenungi semua dosa-dosanya, gitu. Dan dia terus berdoa kepada Allah, ya Allah, bimbing saya selalu, seperti itu, ya. Baik, jadi mudamai itu ya harus diupayakan, Ustaz, ya. Jadi hidup meninggal husnul khotimah tadi, dia tadi yang pertama banyak bersyukur, yang kedua selalu banyak istighfar, ya, dan yang keempat selalu melupakan semua kebaikan, ya. Melupakan semua kebaikan. Kadang orang yang ingat-ingat kebaikan itu dia akan riya, akan sombong, gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya cara-cara meninggal husnul khotimah, tapi intinya tadi dia harus memiliki jiwa yang tenang. Baik, Baik, mudah-mudahan sudah terjawab, Ibu, ya. Insya Allah kita bisa mengupayakan itu semua sebelum tiba waktu kita dipanggil. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, sebelum ini sudah selesai pertanyaan dari audiens, saya kembali ke penjelasan surat Al-Fatihah. Tadi kita baru sampai di Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Jadi sebelum masuk di Ar-Rahman Ar-Rahim, hadirin sekalian, jadi alhamdulillah tadi itu mengajarkan kepada kita disuruh jadi orang yang pandai memberikan apresiasi. Jangan menuntut apresiasi, tapi pandai memberikan apresiasi, ya. Kita kaitkan dengan keluarga tadi. Saya kan seorang penghulu, Ibu, ya. Saya seorang penghulu. Suatu hari itu ada orang yang konsultasi sama saya, Pak Penghulu, saya itu ingin menceraikan istri saya. Saya bilang, kenapa? Pokoknya saya ingin menceraikan. Saya bilang, saya mau bantu, tapi sebelum kamu melengkapi berkas-berkas, coba kamu tulis 50 kebaikan istrimu. Saya bilang gitu, ya. Baru 1 hari dia balik, dia bilang, Pak Ustadz, cuma 2 DP kebaikan, Pak Ustadz. Keburukannya banyak sekali. Saya bilang, belum bisa saya bantu sebelum 50 kebaikan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh dia balik, dia dapat 25 kebaikan. Masya Allah. Nah, ketika dia bilang, Pak Ustadz, saya tidak jadi ceraikan istri saya. Kenapa? Masya Allah, ternyata istri saya ini luar biasa baiknya. Dia melahirkan anak saya, taruhan nyawa. Bahkan dia pelan-pelan menabung sedikit demi sedikit membantu keluarga saya. Dan banyak sekali, dia sabar. Jadi orang yang jiwa hamdalah tadi, itu mengajarkan pandai-pandailah, ya, mengingat-ingat kebaikan semua orang, apalagi orang terdekat. Baru kita masuk di Ar-Rahmanir Rahim, ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita diajarkan
jadilah manusia yang memiliki sifat yang seperti Allah tadi, pengasih dan penyayang, begitu. Dan kita tahu orang Islam ini memiliki akhlak yang seperti yang kita dengar setiap hari itu, rahmatan lil alamin. Kita ini menebar kasih sayang kepada seluruh alam, gitu. Jadi dengan lingkungan kita sayang, dengan hewan kita sayang, dengan tumbuh-tumbuhan kita sayang, apalagi dengan manusia. Jadi kita merenungi, oh sifat Allah ini maha penyayang. Jadi jangan pernah khawatir dalam hidup, Allah tidak pernah membenci kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, bahkan Allah bilang la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih dalam hidup, jangan pesimis, jangan putus asa. Ada Allah. Jadi, seperti itu ya. Masuk di ayat selanjutnya. Maliki yaumiddin, ya Allah. Allah ini hakim seadil-adilnya di hari pembalasan. Maka orang yang beriman itu dia akan hati-hati, mau bicara hati-hati, ya, mau berucap hati-hati, mau bertindak hati-hati. Karena tadi ada pembalasan. Ada pembalasan ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan fabi apa namanya? Surat Az-Zalzalah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun akan ada balasan. Jadi setiap perbuatan kita ada konsekuensinya, hadirin sekalian. Mulut kita ini direkam oleh malaikat. Mata kita direkam. Jadi ketika di alam barzah, ketika kita meninggal, itu akan diputar semua rekaman-rekaman tadi. Jangan sampai ada orang yang mungkin ketika meninggal ditunjukkan videonya tadi dia di hotel dengan suami orang, ya. Mungkin dia tidak pakai pakaian. Itu kan akan ada balasannya semua, ya. Maka maliki yaumiddin, hati-hati dalam hidup. Habis maliki apa? Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi menyembah dulu baru meminta pertolongan. Ini mengajarkan kita, kamu harus tahu hak kamu dulu apa, ya. Hak kamu menyembah, baru kewajibanmu apa tadi? Kewajibanmu apa? Menyembah. Baru kamu minta hak. Ini mengajarkan kita dalam hidup, mari. Dalam hidup itu kita harus tahu kewajiban kita apa, ya. Sebagai hamba ya. Ya, sebagai hamba. Kita terapkan dalam keluarga. Saya sebagai istri ini kewajiban saya apa? Gitu. Baru saya minta hak, gitu ya. Rata-rata kalau di KUA itu Bu ya, orang-orang yang cerai itu gara-gara perempuan ini dia tidak tahu kewajibannya, gitu. Suami pun dia tidak bertanggung jawab, tidak tahu kewajibannya. Maka kalau suami istri tahu itu kewajibannya, dia akan bahagia seperti itu. Ayat yang terakhir apa? Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita manusia ini terkadang sering khilaf Bu ya. Iman kita naik turun. Kalau tidak dibimbing oleh Allah, kita ini kadang sering tersesat gitu ya. Karena memang orang yang tersesat itu orang yang menuruti hawa nafsunya, digoda setan, akhirnya dia lupa kepada Allah. Maka kita terus berdoa, ya Allah bimbing saya terus ya Allah, kuatkan iman saya. Bahkan kalau saya ini salah jalan, tolong diingatkan. Gitu. Tunjukkanlah kami jalan yang benar-benar Engkau ridhoi. Ayat terakhir Allah membalas, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allah menjelaskan ada 3 jalan, ya. Jadi manusia ini diberikan 3 jalan, dan manusia itu ingat, kamu punya pilihan dan ada konsekuensinya, gitu. Jadi kita diberikan kehendak oleh Allah untuk memilih jalan yang mana, jalan yang putih atau jalan yang abu-abu atau jalan yang hitam, gitu ya. Kita semua disuruh pilih. Dan semuanya ada konsekuensinya. Kamu pilih jalan yang diridhoi Allah, jalannya orang-orang yang dicintai Allah, atau jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, atau jalannya orang-orang yang sesat. Gitu. Jadi ingat tadi, iman kita lemah. Kalau kita tergoda oleh setan, maka kita termasuk orang-orang yang dimurkai Allah. Kalau kita tergoda dengan setan, kita tergoda dengan hawa nafsu tadi, kita jadi orang-orang yang sesat. Maka terus berdoa dan ingat pilihan kita ada tanggung jawabnya. Jadi ini Al-Fatihah ini sebenarnya banyak sekali renungannya. Betul. Iya. Dan kenapa harus dibaca selama sebanyak 17 kali ya? 17 kali. Karena di situ ada doa termasuk soal kita meminta petunjuk kepada Allah setiap waktunya, bukan hanya setiap harinya, Bu. Setiap waktunya, sehingga ada perintah sholat sebanyak 5 kali. Masya Allah, ini sebuah sebuah pelajaran buat kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat. Nah mungkin di terakhir nih Ustadz ya, bisa Atum berikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan sore hari ini. Silakan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sekali lagi saya terima kasih kepada TVRI melalui Mimbar Agama Islam ini. Insya Allah kita selalu belajar dan selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islam kita, dan insya Allah dengan kita mau merenungi ini setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Amin, ya. Amin. Karena orang yang bertakwa ini orang yang tambah hari tambah baik. Ya. Kepada siapapun terus tambah baik. Ya.
ibadah kita terus tambah baik kepada Allah, dengan sesama manusia kita juga terus tambah baik. Maka dengan kita melaksanakan wudhu tadi ya, bayangkan wudhu ini kalau sholat tadi 17 kali, maka wudhu itu seperti kita 5 waktu itu dia kita wudhu terus gitu. Bahkan disuruh jaga wudhu terus ya. Jadi kita disuruh banyak-banyak betul-betul setiap hari itu banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, dan selalu berdoa kepada Allah tadi untuk menguatkan iman Islam kita ya. Karena di dalam wudhu tadi juga ada doa ya, doanya itu yang diajarkan oleh Rasulullah ketika membasuh muka itu, Allahumma gfirli dzambi ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya, bahagiakan keluargaku dan berkahilah rezekiku. Seperti itu. Baik Ustaz, kita tutup dengan doa, mungkin Ustaz bisa pimpin doa sebelum kita close. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa, kita memohon kepada Allah. Kita bacakan Al-Fatihah, kita kirimkan kepada almarhumah keluarga kita semua, dan khusus kita hadiahkan untuk TVRI Sulawesi Utara, mudah-mudahan semakin berkembang, semakin maju. Mari sama-sama kita berdoa. Ila hadratan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wahai Allah, apabila di antara kami ya Allah, semua peserta, semua pemirsa dimanapun berada yang saat ini berada dalam kesusahan ya Allah, Engkau berikan kemudahan dalam hidupnya ya Allah, Engkau berikan jalan keluar dalam hidupnya ya Allah, Engkau berikan rezeki yang banyak, yang berkah ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua, keluarga kami, anak cucu kami semua ya Allah, menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia ya Allah, menjadi teladan yang baik untuk semua orang ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami semua mengakui ya Allah, nikmat yang Engkau berikan kepada kami sangat banyak ya Allah, namun dosa-dosa kami sangat banyak juga ya Allah. Maka kami berdoa ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Allah, maafkanlah semua kesalahan khilaf kami semua ya Allah, dan kami mohon ya Allah, kami semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Iman kami, Islam kami kuatkanlah ya Allah, jangan sampai kami termasuk orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Supriyanto atas waktunya, atas ilmunya. Insyaallah bisa kembali lagi ke TVRI untuk bisa sama-sama kita di program berikutnya. Terima kasih juga untuk Ibu Majelis Taklim, Ibu Laila ketuanya, jangan kapok-kapok ya datang ke TVRI Sulawesi Utara ya. Terima kasih. Insyaallah semua apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami akhiri Hasanah Mimbar Agama Islam kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat, menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.